Halo, jumpa lagi dengan saya Abi Andaya Iswara dari Abi Andaya Iswara Podcast. Nah, pada episode podcast pertama di kategori pemasaran dan penjualan ini, saya ingin sekali membahas mengenai fandom marketing, sebuah strategi kreatif pemasaran. Yang mana tentunya tema ini sangat cocok bagi Anda yang merupakan seorang marketing entusias, business owner, dan stakeholder, dan juga termasuk kalian yang terlibat secara langsung dalam dunia bisnis. Nah, siapa sih yang tidak mengetahui mengenai betapa hebohnya kejadian pemasaran McD atau McDonald dengan BTS meal-nya beberapa waktu lalu, yang mana sampai salah satu gerai McD ditutup akibat mengundang keramaian di kondisi PPKM COVID-19 oleh pemerintah kota Jakarta. Ya. Nggak main-main strategi yang mengambil keuntungan dari adanya fandom yang akan coba saya jelaskan nanti mengenai apa dan bagaimana fandom itu, dan kenapa sih McD memilih fandom sebagai eh, strategi dalam pemasaran, dan apa keuntungan dengan mengambil kerjasama dari fandom ini sendiri, ya nanti akan saya bahas di dalam podcast ini kemudian. Nah, di mana McD sebenarnya harus merogoh kocek sebesar 128 miliar rupiah demi mendapatkan kerjasama dengan grup boy band dari Korea Selatan yang terkenal di seantero dunia, termasuk di negara asal McD itu sendiri, yakni di Amerika Serikat. Ya, BTS sendiri, Asinfo, merupakan salah satu grup dengan bayaran termahal saat ini di dunia, dan berdasarkan catatan Forbes, BTS sendiri menduduki posisi ke-47 dalam Forbes 2020 ya, di Celebrity 100. Jadi sebenarnya bukan tanpa alasan kenapa McD memilih BTS yang memang sedang sangat populer pada saat ini. Dan seperti diketahui, basis fans dari BTS di Twitter sendiri bisa mencapai angka yang fantastis, cukup gila kalau menurut saya. BTS sendiri di Twitter itu memiliki 35 juta followers. Nah, ngobrol mengenai paket apa sih yang diadain oleh McD ya kemarin, yaitu paket makanan BTS meal ya. Dan itu hanya bisa dibeli melalui layanan drive-thru, GoFood, serta GrabFood. Mungkin mereka berpikir ini hanya cukup untuk mengundang attention saja, tapi ternyata fandom, kalau kita bicara mengenai fandom ini cukup gila ya. Sehingga kemarin di mana kondisi, kalau kalian sempat ngelihat di salah satu gerai ya, waktu itu saya sempat melihat salah satu gerai mereka di area Jakarta Barat itu sampai ke pinggir jalan raya ya. Jadi jalan panjang ya. Jadi antriannya sangat panjang, dan seluruh area di McD itu tiba-tiba berubah menjadi warna hijau karena dipenuhi dengan para ojekers online ya, yang biasanya mereka menggunakan jaket warna hijau, yaitu dari Grab dan juga dari Gojek ya. It's amazing kalau menurut saya. Meskipun apparently itu terjadi ketika PPKM COVID terjadi ya, sedang dikuat-kuatin sama pemerintah Jakarta. Jadi mereka juga menerima hukuman pada akhirnya ya, karena termasuk mengundang keramaian. Jadi sempat jadi pembicaraan yang cukup hot kemarin ya. Dan ini cukup unik ya, karena COVID-19 ini justru telah banyak menghancurkan penjualan bisnis retail ya, terutama mulai dari makanan, perhotelan, semua jenis bisnis retail yang buka seperti toko-toko yang biasanya jualan offline di pinggir jalan ya, mal-mal serba tutup, terutama khususnya untuk makanan dan restoran. Tapi justru ketika yang lain lesu, dengan kecerdasan dari pemasaran di McD ya, memanfaatkan fandom strategi dan BTS meal, itu ternyata mereka justru mencapai penjualan dengan angka hingga ratusan miliar rupiah ya. McDonald's sendiri ingin memanfaatkan ikatan emosional antara para fandom dengan idolanya. Dengan adanya kerjasama yang melahirkan produk khusus BTS ini, diharapkan bisa membuat McDonald's kecipratan ikatan emosional yang sama ya, yang terjadi antara hubungannya para fandom dengan BTS. Nah, dan ARMY sebagai singkatan dari fandom atau fans club dari para penggemar BTS ya, memang diakui sebagai salah satu fandom terbesar dan terganas di dunia. Dan bukti fanatisme ini bisa dilihat dari aksi-aksi kegilaan mereka ya, dan rekor yang dipecahkan karena dukungan dari ARMY itu sendiri. Nah, bagi McD, mereka telah menggunakan strategi dan teknik yang tepat ya kala mempromosikan BTS meal untuk meningkatkan penjualan dikala penjualan memang sedang lesu.
Cuma mungkin secara teknikal atau secara operasional mereka memang kelabakan ya kemarin menghadapi kondisi yang memang super rame dan gila. Yang mungkin juga di luar ekspektasi mereka juga. Mereka menggunakan teknik tormenting consumer, yaitu menyiksa pembeli, di mana teknik ini artinya McD dengan sengaja mempromosikan BTS meal dengan jumlah yang sangat terbatas atau bisa dikatakan special edition atau edisi terbatas. Dan ini menjadikan para ARMY yang merupakan fandom dari BTS tadi jadi makin gila karena taunya BTS meal ini terbatas jumlahnya. Even harganya untuk satu BTS meal ini kalau nggak salah ada sekitar 300 ribuan atau 200 ribuan ya. Jadi artinya makin hot ya. Jadi ini amazing ya. Dengan teknik pemasaran ini diharapkan dapat menarik respon pasar dengan cepat di mana pasar akan berhadapan dengan adanya keterbatasan jumlah produk dan juga waktu. Jadi artinya di pasar terjadi berebut ya. Jadi kalau kalau sempat lihat kemarin saya juga sempat lihat bahwa mereka tuh ada yang sampai berantem ya antar ojek online-nya karena memang di sana situasinya super rame ya. Dan makanya nggak kaget kalau salah satu gerai sampai ditutup dan terkena hukuman karena menyebabkan keramaian dengan antrian yang panjang ya sampai sempat bikin antrian yang panjang itu sampai sempat mengganggu sedikit ya perjalanan orang-orang yang melewati jalan raya di Jalan Panjang di Jakarta Barat pada saat itu. Nah, lalu kita bicara soal apa dan bagaimana sih fandom itu sebenarnya? Fandom sendiri berarti subkultur yang dibangun oleh sekelompok orang yang memiliki ketertarikan terhadap sesuatu atau bisa dikatakan mengidolakan sesuatu atau seseorang secara kuat. Dan fandom ini dicirikan dengan memiliki perasaan empati atau persahabatan dengan orang lain yang juga memiliki ketertarikan yang sama. Sebagai contoh nih, si A menyukai band X, si B juga menyukai band X. Maka secara otomatis si A dan si B ini tiba-tiba memiliki perasaan persahabatan, ya. Karena mereka sama-sama menyukai atau mengidolakan tokoh yang sama. Tapi sebenarnya kalau kita bicara fandom lebih dari itu. Karena sebenarnya bukan cuma antara si A dan si B saja, tapi terlibat perasaan antara si A dan si B dan juga idola. Ya, sehingga ini akan semakin kuat basisnya. Kalau kita sempat berpikir ya bahwa kalau dengan kita jadi seorang fandom, menjadi bagian dari mereka itu bisa berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental dan psikologis. Takutnya kita nyontoh idola kita, mulai dari model rambutnya, cara berpakaiannya, model tasnya, jadi modisnya diikutin segala sesuatunya. Selama ini kita berpikir bahwa kesehatan mental dan psikologis kita akan terganggu. Tapi ternyata nggak juga loh. Karena ternyata menurut si seorang peneliti ya bernama Edward R. Hurt ya, dalam kajiannya di The Psychology of Fandom, Understanding the Etiology, Motives and Implications of Fanship di tahun 2010, Doi menyebutkan bahwa dengan menjadi fandom ternyata taksonomi kebutuhan dasar manusia yaitu validation atau validasi, pleasure atau kenikmatan, excitement atau kegembiraan itu sebenarnya justru terpenuhi. Makanya nggak kaget jika fandom yang rata-rata berisikan anak-anak di usia belia ya. Muda-mudi usia belasan tahun hingga dewasa awal yang mungkin sekitar 21 sampai 25 ya. Mereka berusaha untuk melakukan pemenuhan dari 3 kebutuhan dasar yang tadi saya sebutkan. Pertama validasi karena rata-rata anak-anak muda itu mencoba untuk mencari jati diri ya. Mereka sedang mencari siapa sih saya ya. Siapa sih gue gitu. Makanya mereka membutuhkan validasi. Ditambah lagi dengan adanya pleasure dan juga excitement. Ya akan semakin kuat mereka. Dan dengan menjadi fandom sebenarnya juga memiliki dampak positif yang luar biasa untuk kesehatan mental, emosional, dan sosial. Dan ini lebih nggak percaya lagi ya. Tapi ternyata hal ini juga disampaikan oleh Dr. Laurel Steinberg, seorang psikoterapis dan profesor of psychology di Columbia University dalam wawancaranya dengan majalah Tiempo International ya. Doi menyebutkan bahwa terhubung dengan orang-orang yang memiliki minat dan passion yang sama itu bagus untuk kesehatan mental dan emosional karena membantu menciptakan rasa aman seperti persaudaraan dan kekeluargaan. Tapi kalau dipikir-pikir emang benar juga sih ya. Dan dengan memanfaatkan fandom yang dikenal dengan kegilaan dalam memiliki effort-effort atau usaha-usaha yang getol gila ya. Bahkan sampai berani mengeluarkan uang hingga jutaan rupiah demi bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar tadi. McD bisa dianggap berhasil mencapai target marketing ya, target strategi dari marketing yang mereka pakai.
ini cukup kreatif dikala pandemi sedang menghancurkan bisnis retail ya terutama, sehingga pendapatan dari para bisnis retail owner ini ikut menurun juga. Ya, pemecatan di mana-mana, pegawai berkurang, pendapatan berkurang. Ya intinya bisnis retail down ya. Perhotelan, mall, supermarket dan lain sebagainya itu tutup ya. Tapi McD justru berhasil melakukan peningkatan penjualan di kala yang lain sedang lesu. This is amazing ya. Nah, lalu bagaimana dengan bisnis Anda? Apakah Anda juga memiliki ketertarikan untuk menggunakan strategi pemasaran dengan bekerja sama dengan salah satu brand atau tokoh yang memiliki basis fandom besar untuk bisa meningkatkan nilai penjualan perusahaan Anda? Nah, so stay tune di Abi Andai Suaras Podcast untuk mendapatkan berbagai jenis informasi dan pembelajaran mengenai strategi marketing, analisa,